Oh my god. Kayaknya kamu harus call sama Jerome mungkin. Hah, serius? Kamu mau lanjut lagi? Oh, sekarang Emang seorang Ruben bisa insecure? apakah ini cinta bertepuk sebelah tangan gitu? Hai semuanya, jumpa lagi di Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Hari ini spesial karena yang bakalan nemenin aku ngobrol juga spesial. Dan gak kayak live Instagram seperti biasanya ya. Aku bakalan upload juga di IG, kemudian YouTube juga. Tapi bedanya nggak live aja gitu teman-teman. Nah siapa sih yang bakalan nemenin aku ngobrol hari ini? Teman-teman pasti tahu di Overtunes. Nah dia adalah gitaris di Overtunes, itu Ruben Nathaniel. Halo Ain. Hai. Tadi aku opening dulu gitu, jadi nggak tahu kamu udah masuk dulu. Udah. Kita santai aja ya, kayak ngobrol aja gitu. Apa Sambil minum juga boleh. Aku Oke, udah sih. Tadi udah makan siang jadi. Yay. Anyway, thank you udah nyediain waktunya. Sama-sama. Gimana kemarin rasanya off air lagi maraton loh itu? Iya bener Ain. Seneng banget karena ya udah lama banget kan. Mungkin waktu pandemi itu semuanya pindah digital offline. Yeah. Apa ya, mungkin bahkan misalnya selama pandemi aku misalnya punya kayak VR headset gini-gini kan. Ah, serius? Iya, tapi jadi sangat tambah menghargai lah, apa ya, kayak mengapresiasi the richness of in real life kali. Itu kayak kita di VR pun 3D-nya kita tetap nggak serealistis aslinya kan. Jadi itu yang tambah bikin ternyata penting juga bisa ngedesain show yang bagus di dunia asli gitu. Wow. Tapi kalian semua sehat kan ya? Itu maratonnya kali aja ada yang kaget lagi gitu terus. Benar-benar mungkin badannya masih agak kaget sih dengan dulu. Padahal dulu nih kayak habit ya untuk pergi-pergi setiap weekend naik pesawat dan lain-lain. Tapi kemarin mungkin masih agak shock dikit, jadi pada ngedrop dikit, tapi ya oke lah, apa 90% lah. Hey. Mantap, keren banget, keren. Anyway, aku sempat lihat kayak kamu nge-replay info LPDP kita. Emang kamu mau lanjut lagi? Oh serius? Aku replay. Oh iya. Ingat nggak? Iya, baru ya. Iya makanya. Iya, ada orang yang apply LPDP. Aku juga penasaran aja sih. Ingin sebelum open aku udah cek kemarin. Dan lihat website-nya kan bagus banget tuh, homepage-nya ada kayak Mas Menteri Nadiem Makarim, my hero. Ada jelasin tentang beasiswanya gitu-gitu kan. Jadi sempet sih ngecek universitas apa aja yang bisa kalau pakai, karena selain udah ngecek, karena banyak temen juga sih yang rekomen kayak udah lu kuliah lagi lah, cek aja banyak beasiswa kan, opsi gitu-gitu. Jadi begitu deh. Jadi ngecek sih, we'll see, lihat-lihat aja. Penasaran. Lihat aja dulu. Oke, lihat. Kenapa ngeceknya LPDP? Apa ada beasiswa lain nggak yang dicek juga? Ada sih banyak, walaupun aku nggak hafal nama-nama website-nya, cuman LPDP kan mungkin karena paling common ya dan seringnya untuk keluar negeri kan. Walaupun aku kemarin baru cek sih, ternyata ada kampus-kampus yang bisa dan nggak juga gitu. Jadi Australian Awards juga bagus kok. Iya. Depending juga bagus ya. Boleh deh nanti cekin di Ain. Tapi aku sih tetap berencana masih bermusik kan ke depan ini nih. At least dalam waktu masih tahun-tahun ke depan ini. Jadi sebenarnya lagi cek juga opsi gimana bisa mungkin studi sambil bermusik, tapi mungkin lebih opsi yang lebih possible online gitu kan. Yes. Nanti lihat deh, mungkin aku bakal update ke Ain sih kalau secara update yang update officialnya gimana sebetulnya. Cuman ya lagi mikirin sih gimana bisa belajar sambil bermusik. Tapi kalau urusan pendidikan kayak gitu, kamu ada rencana kayak studi di luar negeri, go abroad gitu? Wih, kalau bisa sih pingin banget ya. Mungkin kemarin sedikit bukan mencicipi, bisa dibilang kayak 10 hari nggak studi kan, tapi berkunjung gitu ke budaya kayak pertukaran pelajar gitu ya, student exchange gitu.
atau ke Inggris lah, terus ketemu student-student Oh, Indonesia di sana gitu, berbagi pengalamannya sedikit. Ya kalau ngebayangin doang sih pasti pingin gitu, itu sebelum mikirin ongkos mungkin berapa atau apa yang dipelajari, kalau pingin doang pingin gitu kan. Tapi ya sama aja sih, kayak misalnya kapan aku main bola pernah ketemu orang Prancis, dia pertukaran pelajar dari Prancis ke Indonesia gitu kan. Dan dia juga bilang selama di sini dia kayak it's the best time of his life gitu. Padahal ya bagi kita kayak apa sih, Jakarta kayak biasa aja kok gitu kan. Tapi mungkin itu kali ya, sesuatu yang kita belum pernah hidupi selalu jadi exciting gitu kan. Bahkan daerah kita di sini nih bagi orang luar tuh juga seru banget gitu. Padahal bagi kita biasa aja, dan sebaliknya mungkin. Tapi kalau lanjut studi kamu ambil subjeknya apa? Kalau kamu waktu kemarin kan bisnis manajemen ya, benar nggak? Ya, benar sih. Sebenarnya lagi tertarik banget sama, karena kayaknya lagi dunia in general atau Indonesia in particular juga lagi banyak apa ya, perubahan kayak digital transformation gitu kan sebetulnya. Terus aku suka merasa aku kurang fasih ya dalam bahasa teknisnya dunia teknologi gitu kali ya. Padahal kayaknya segala aspek kehidupan kayaknya semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Jadi ada sih sebuah minat ke situ untuk mempelajari kayak kayaknya aku pingin juga deh belajar tentang teknologi, atau mungkin ya lebih ke apa, sustainability, karena ya lagi climate crisis gitu-gitu kan sekarang yang besar di dunia. Jadi mungkin lagi tertarik teknologi sih, cuman spesifiknya apa lagi sambil lihat-lihat. Oke. Kamu tuh orangnya suka belajar ya, Ben? Yang suka mungkin, bener ya kali ya, suka sih. Apalagi karena internet juga kali ya, dan di internet rasanya kayak wah bisa banyak banget sebuah informasi yang kita bisa akses. Itu suka berasa kalau aku belajarnya bener, kalau untuk ngerti dan bisa ngobrol dan bisa berdialog dengan orang-orang ini atau bisa mengerti subjek ini dengan lebih mendalam tuh kayaknya rasanya ada kenikmatannya sendiri lah. Jadi kadang tertantang, suka nggak tahu suka atau enggak ya? Suka kali sih mungkin ya, orang lain mungkin suka lah. Kamu kan kayak waktu aku lihat di live streaming kamu kayak ambil course online gitu juga ya. Oh iya kayak gitu. Ya suka sih, apalagi belajar dari, nah itu course gitu mungkin aku juga suka ya, karena itu juga diprogram dan disusun dengan ada apa ya, ada struktur yang dibikin tuh, mungkin ada logisnya gitu kali ya. Sedangkan di internet kan in a way kita bisa belajar apa aja, tapi urutan yang kalau urutannya terlalu acak-acak tuh seringkali untuk di ngertiin jadi nggak bisa kan. Jadi aku seneng ada course gitu yang gratis, atau kadang pun kalau emang saking aku sukanya mungkin bayar sedikit juga nggak apa-apa gitu. Iya, aku juga sempet cek playlist kamu di YouTube. Apa ya? Ini observation dikit. Keren banget sih itu, asli. Thank you. I mean kayak orang teknis aja kayaknya nggak sebegitunya sih untuk ngeliat, tapi nggak tahu ya. Tapi kamu kalau belajar tuh emang dari fundamental banget ya sukanya? Menurutku, aku lagi pengen coba lebih begitu sih, Ain. Kayaknya seringkali aku, gini deh, menurutku sih ada dua cara belajar ya. Ini setidaknya ada dua deh yang aku perhatiin dari dunia musik deh. Kita itu harus belajar fondasinya kuat, tapi kan seringkali juga kayak reverse engineer dari hasil karya gitu. Jadi misalnya di musik, karena kan aneh kan, apa ya, kalau belajar fondasi mungkin belajar notasi, scale gitu-gitu. Tapi seringkali kita juga harus lihat karya-karya orang lain yang jadi lagu bagus, kenapa itu bagus ya, terus kita pecahin dari hasil jadinya gitu kan, dipecahin lagi, ternyata ini kayak gini-gini. Jadi entah dibangun dari bawah atau hancurin dari atas gitulah. Itu at least di bayanganku gitu. Dan kayak ide-ide dari apa ya, kayak Elon Musk gitu-gitu yang suka bilangnya knowledge itu harusnya dianggapnya seperti kayak pohon gitu. Jadi akarnya harus kuat. Jadi kalau kita sebelah akarnya kuat, tumbuhnya bakal cepat juga gitu kan. Jadi itu aku suka mikirin itu sih, cara belajar yang paling efektif atau efisien gimana ya, karena kita hidup cuman mungkin sampai 70 tahun kalau hoki sampai 100, terus kalau mau belajarin banyak bidang harus efektif juga cara belajarnya gitu. Aku lagi mikir gitu sih. Karena banyak banget yang Menteri Pendidikan sekali Anda ya, emang cocok. Itu role model atau gimana tuh? Kalau di Indonesia kan sukanya Nadiem Makarim, terus siapa lagi? Tokoh-tokoh iya kayak loh, gitu. jadi
terinspirasi banget ya. Mungkin karena dulu selain Mas Menteri itu pernah ke kampusku atau dulu sebelum waktu itu Gojek masih belum ada Iya. aplikasinya kayak gini. Gojek masih pakai phone call. Mungkin jadi berkesan karena itu kali ya. Terus betapa suksesnya Gojek gitu kali sebagai perusahaan Indonesia. Iya. Dan akhirnya jadi dia masuk ke kementerian. Dan ide-idenya inspiring aja sih aku rasa. Maksudnya dia belajar di Harvard kayak MBA gitu, tapi tetap ada kepedulian terhadap bangsanya tinggi gitu kali. Itu mungkin juga in a way very inspiring. Karena bisa aja mungkin dia kalau mau kerja di Silicon Valley dan majuin perusahaan-perusahaan Amerika juga mungkin bisa-bisa aja, tapi Make sense. mau ke ini untuk orang-orang Indonesia lagi gitu menginspirasi lah. Itu siapa lagi ya? Ya banyak sih mungkin. Kalau di luar gitu ada ini nggak? Tokoh luar mungkin? Banyak sih Ain, maksudnya kayak dari beragam dunia juga ya. At least yang sering aku pikirin nih dunia, misalnya dunia seni, terus dunia bahkan dari dunia olahraga, dunia teknologi juga banyak, sama filsafat gitu atau akademia kali. Akademia itu dulu aku suka tertarik juga lah dunianya. Either itu dari teolog-teolog yang PhD gitu atau kayak filsuf. Kayak di Indonesia siapa ya? Profesor Bambang Sugiarto gitu-gitu, atau di dunia olahraga kayak pemain-pemain Liverpool atau pelatihnya pun menurutku inspiring in a different way. Musik juga banyak banget, Jacob Collier, Pat Martini gitu. Aku rasa sih aku mau coba ambil kualitas bagus dari setiap merekanya aja gitu kali kalau bisa. Walaupun kayaknya emang nggak mungkin aku jadi kayak mereka lah, harus jadi diri sendiri. Tapi menurut kamu, kamu ingat lagi waktu kecil kenapa ya kamu suka belajar gitu? Apakah orang tua atau I don't know? Iya, apa ya? Apa mungkin insecurity gitu ya? Ya, emang seorang Ruben bisa insecure? Ya mungkin ya, gak tahu kalau orang kayak ngerasa bodoh banget atau apa gitu kali, jadinya kayak harus belajar nih kalau enggak. Atau karena sebenarnya dunia memang fascinating kali sebetulnya kalau kita choose to see it that way gitu kali ya. Sebetulnya aku pun baru belakangan sih sebenarnya lebih mengapresiasi lagi kayak ilmu-ilmu kayak matematik atau sains gitu ya. Dulu mungkin pas SMA mulai nggak terlalu dipikirin karena musiknya sibuk, atau karena di sekolah diajarinnya seakan-akan itu pelajaran yang hukuman atau berat gitu yang atau abstrak gak jelas gitu kan. Padahal sekarang aku bisa ngelihat sih sumber kenapa manusia itu memikirkan gimana ilmu seperti matematik, filsafat dan lain-lain itu bisa berkembang sebenarnya juga karena kekaguman manusia terhadap dunia dan mereka pingin ngulik gitu loh, ini kenapa begini gitu. Sebetulnya mungkin insting dasarnya gitu doang gitu. Innocent instinct lah menurutku, pure human instinct yang kita tertaruh di dunia yang sangat kompleks terus kita pingin pelajarin aja nih kenapa begini gitu. Makanya ilmunya itu bisa berkembang karena bisa dianggap ilmu ini salah terus nanti berkembang lagi kan, sains mungkin gitu kan, matematik. Jadi bahkan proyekku tahun ini aku pengen belajar matematik ulang deh, tapi dari agak dasar gitu karena udah lama nggak pelajarin. Oh my god, kayaknya kamu harus call sama Jerome mungkin. dia udah jago banget. Aku payah banget, aku nol lah dibanding Jerome kalau itu saat ini ya. Tapi menarik sih, jarang loh orang mau belajar matematika lagi tuh, jarang gitu. Tapi kayaknya karena aku baru mulai dapet kenapa itu ilmunya penting ataupun menarik gitu loh. Iya, karena ternyata ya seru juga dan nyatanya kan aplikasinya banyak kan. Dia matematik tuh sangat foundational di mungkin ya software designer, hardware designer, semuanya kayak ngomonginnya akhir-akhirnya harus punya matematik yang bagus gitu kan, atau data analis gitu-gitu juga ada logiknya tuh harus jalan gitu-gitu kan. Jadi kayaknya aku harus telusuri kembali deh. Wow. Aduh, berat juga sih kalau matematik. Ya lanjutkan Ben, lanjutkan. Tapi kemarin itu aku sempat lihat kuliah apa kayak lecture di YouTube gitu tentang mathematics and music gitu, mathematics and literature. Iya, aku lihat playlist sama aku lihat. Iya ya, dan itu ini sih berarti maksudnya musik pun yang selama ini aku lakuin itu sebenarnya kan ada unsur yang matematisnya juga gitu kalau mau dilihat dari sisi itu gitu ya.
ada lah gitu kayak frekuensi apa tuh sebenarnya juga fisika gitu kan. Jadi aku rasa mungkin aku bisa cari jalan masuk ke matematika dari apa yang aku udah tahu lah gitu mungkin ya. Harus cari jalan masuk ke itu kan. Speechless deh aku. Kamu udah 25 kan ya? Pernah mengalami quarter life crisis nih? Kamu rekomen berarti kalau untuk ke psikolog beneran gitu? Sekarang aku nggak tahu aku lagi bisa nulis banyak lagu yang kayak gitu atau enggak juga. Ya nggak maksa sih, aku nanya aja tadi ya, nggak maksa kamu harus. Kayak gitu berasa kayaknya aku kasih segalanya buat Tuhan tapi ini apa pun bakal. Susah ya Ben pertanyaan aku ya Ben. Cuman nggak seoverthinking kamu aja kali ya. Oh mungkin cara aku melihat dunia salah gitu kayak apa. Endo kayaknya orangnya coba convince me to do it again. Kalau alasannya cukup strong aku mungkin bisa